Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru Mas Pur. Oke, untuk perkenalan, saya Mas Pur akan mengajak pemirsa untuk melihat-lihat atau ibaratnya membedar sebuah tempat yang konon tempat ini salah satu peninggalan para wali. Nah, tempat ini terletak di daerah Bumiayu ya, di Desa Kalinusu. Nah, nama dukuhnya Duku Beji. Nah, di sini ada mata air yang sangat terkenal. Nama mata airnya namanya mata air Beji. Kalau secara falsafahnya Beji itu artinya itu bersih, jernih, dan fitrah. Nah, disinilah konon katanya ada seorang wali yang bernama Kanjeng Syekh Siti Jenar pernah melakukan tafakur dalam konteks mengenal tentang Tuhan. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat pemirsa semua ya. Ini hanya sekedar edukasi, nggak ada hubungan dengan mistik atau hal-hal yang berhubungan dengan yang aneh-aneh. Ini tentang jalan-jalan ya, tentang explore. Nih, sambil memperkenalkan tentang keindahan sebuah alam pedesaan di daerah Kalinusu Bumiayu, salah satu penghasil padi terbesar di wilayah Bumiayu. Alhamdulillah tanahnya subur dan rakyatnya juga makmur. Amin. Tuh, oke, kita langsung ke sebuah lokasi tentang perihal tentang peninggalan salah satu waliullah yang bernama Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sedikit saya jelasin bahwa Syekh Siti Jenar itu sampai sekarang konsepnya masih menjadi misteri. Pro dan kontra perihal pemahamannya ialah manunggaling kaulo Gusti. Tapi setelah kita kupas, kita dalami, kita maknai perihal tentang konsep manunggaling kaulo Gusti, ternyata bukan berarti kita mengaku Tuhan, tapi sejatinya dalam diri manusia itu ada ruh Tuhan, dan semua alam semesta ini bagian darinya, karena situ ada zat dan juga ada sifat. Bukan berarti kita Tuhan, kita itu semua adalah makhluk Tuhan, karena sejatinya Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Jadi kalau misalnya ada yang mematahkan sebuah konsep manunggaling kaulo Gusti sesat, ya berarti intinya perlu menggali lagi makna tentang apa sih sejatinya hakikat itu. Jadi bukan berarti kita ngaku Tuhan, tapi sejatinya dalam diri manusia itu ada ruh Tuhan, ada satullah dan juga ada sifatullah. Nah, makanya alam semesta ini terhampar itu diawali karena diambil bagian dari nurnya, maka terbentuklah Nur Muhammad, maka terciptalah alam semesta ini beserta isinya. Nah, manusia itu kan bagian dari isi alam, di mana manusia itu dikasih tugas sebagai khalifah yang ditugaskan untuk menyampaikan perihal-perihal tentang kebajikan. Makanya di sini ada sebuah mata air yang bernama Beji, artinya jernih, bersih, fitrah, dan juga bajik atau kebajikan atau kebaikan. Mudah-mudahan dengan eksplor ini dapat kita ambil iktibar atau permaknaan dari sebuah kisah, legenda ataupun sejarah sebuah tempat yang mungkin di masyarakat dijadikan sebuah keramat. Padahal di situ adalah peninggalan para waliullah yang apabila dibedar, di situ adalah hikmah yang dapat kita petik, bahwa kita tidak boleh memandang segala sesuatu dari satu sudut pandang, tapi kita harus memaknai dari segala sisi. Permaknaan dari sebuah kejadian, permaknaan dari sebuah konsep, atau permaknaan dari sebuah pemahaman. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan ke kita sebagai umatnya ialah fatonah, cerdas dalam berikro, melihat, mencerna, memaknai, mendengar, dan juga mengaplikasikan dalam perbuatan, riset,
analisa, dan lain-lain. Karena sejatinya Iqra itu bukan cuma sekedar membaca. Justru Iqra itu ialah memahami dari segala sisi sudut pandang. Oke, nanti kita langsung ke lokasi ya. Tentang sebuah tempat pemandian yang konon katanya itu adalah peninggalan waliullah bernama Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan di tempat ini banyak orang bertafakur ya, dengan tujuan masing-masing aja lah. Yang penting kita harus paham, apabila kita ingin menjalankan sebuah kegiatan atau mengaplikasikan sebuah pelaksanaan, kita harus memaknai dulu tentang visi dan misi serta tujuan. Oke pemirsa, ini langsung ke lokasi. Alhamdulillah di wilayah sini salah satu sumber bagi masyarakat setempat. Nih sumber air ya, karena di sini air bersihnya tidak terbatas. Biarpun musim kemarau kerontang, tapi airnya selalu penuh dan tidak pernah berkurang. Yaitulah barokahnya para wali. Ibaratnya beliau sudah nggak ada pun, tapi masih tetap bermanfaat buat makhluk Allah yang lain. Akan ketaatan, akan nilai-nilai kebajikan yang pernah beliau jalankan di masa hidup. Nah, kita sebagai hamba Allah, umat Rasul, dan juga kita sebagai ibaratnya pecinta para aulia, para wali, ya insya Allah kita pun mudah-mudahan mendapat barokahnya. Pertama, tetap kita harus percaya sama Allah. Sejatinya Allah yang punya kehendak akan segala sesuatunya. Amin. Allahu Akbar.